pengajian, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sekretaris, ada yang tidak turun? Silakan. Mana? Siapa? Muhammad Delvin, Ah, Muhammad Denis, ya. Udah, itu aja. Apa lagi? Oke, sama. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit diberikan kesehatan dan bisa untuk belajar seperti sedia kala besok ya. Oke, anak-anak sekalian, jadi materi kita pada hari ini adalah itu membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan ya. Jadi di buku kalian silakan disimak itu di bab 3 ya. Jadi sambil kalian menyimak buku kalian, sambil disimak materi yang akan saya sajikan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaksaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Kemudian peserta didik dapat membuat quote atau tentang sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di media sosial atau media lain. Jadi tujuan pembelajaran kita bisa disimak ya di depan. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan intinya ya, yaitu sholat ya. Karena yang dibahas hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, maka kita harus tahu dulu pengertian sholat ya. Jadi ada yang tahu nggak sholat itu apa? Silakan angkat tangan yang tahu. Ada ya? Baik, kalau begitu saya akan jelaskan. Sholat secara bahasa artinya doa ya. Jadi secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah sambil disimak di depan ya, yaitu serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir ya, kemudian diakhiri dengan salam sebagai ibadah ya. Jadi secara istilah berarti sholat ini adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang pertama ya. Jadi yang dimaksud takbiratul ihram adalah takbir yang pertama sebagai tanda dimulainya sholat ya. Bunyinya bagaimana? Allah. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan takbir. Kemudian diakhiri dengan salam. Nah, salam yang dimaksud seperti apa? Iya, jadi ada salam dulu, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kiri, ya, sebagai tanda bahwa sholat tersebut sudah berakhir. Dan inilah yang dimaksud dengan sholat. Nah, kemudian kapan sih waktu kita untuk sholat? Nah, jadi dalam sehari semalam sholat wajib atau sholat fardu ada berapa? 5. Ada 5 ya, yaitu sholat apa aja? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Oke, ya. Jadi sholat fardu atau sholat wajib dalam sehari semalam itu ada 5, yaitu mulai dari subuh, ya. Yaitu waktunya subuh adalah mulai dari terbitnya fajar shadiq, ya. Kemudian finishnya adalah terbitnya matahari. Nih. Kemudian zuhur mulainya adalah tergelincirnya matahari. Finishnya adalah ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu. Nah, ini sambil disimak waktu pelaksanaan sholat. Asar startnya itu adalah selesainya waktu zuhur. Ya.
Jadi selesai waktu zuhur tadi adalah ketika finish panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Kemudian nanti finishnya asar adalah terbenamnya matahari. Kemudian maghrib startnya itu adalah ketika finishnya asar, yaitu terbenamnya matahari. Dan finishnya maghrib adalah ketika hilangnya mega atau syafaq. Nah, terakhir isya. Isya itu startnya adalah selesainya waktu maghrib tadi dan finishnya adalah terbitnya fajar tadi. Nah, jadi ini adalah waktu ketika kita melaksanakan sholat. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya sedikit, ya. Sekarang sudah jam 8.34, ya. Kemudian zuhur. Nah, kalau zuhur ini waktunya kan biasanya jam berapa? Ya, kalau sekarang kayaknya jam 12:07 lah. Nih, sudah boleh sholat zuhur atau belum? Sekarang ya, saya tanya sekarang waktunya. Kan sekarang jam 8.34. Nih, terus waktunya zuhur tadi adalah jam 12:07. Boleh nggak saya sholat zuhur sekarang? Nggak boleh ya. Alasannya karena belum masuk waktu sholat. Nih, ya. Jadi ketika belum masuk waktu sholat, maka kita tidak boleh mendahului waktu sholat. Terus ada lagi nih contoh lain, ya. Saya ini ketika di sekolah, pulang dari sekolah jam 2, belum sempat sholat zuhur di sekolah. Terus sesampainya di rumah, saya boleh sholat zuhur atau sudah habis waktu zuhur? Boleh. Kenapa boleh? Karena iya, masih masuk waktu zuhur, maka boleh untuk melaksanakan sholat. Ya. Oke, sampai sini ada yang masih kurang paham tentang waktu sholat? Paham semua, insya Allah, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi sudah selesai kita pembahasan tentang sholat. Kita masuk ke materi zikir, ya. Mengenal zikir, yaitu amalan untuk melembutkan hati manusia dengan banyak bersyukur. Ya. Jadi nih, nah, mohon maaf. Jadi ini pengertian zikir ya, itu salah. Nah, pengertian zikir, zikir secara bahasa artinya ingat, ya. Sedangkan secara istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, ya. Jadi zikir ini biasa nggak lihat orang zikir? Pernah lihat orang zikir nggak? Kapan? Waktu sholat. Waktu sholatnya atau sesudah sholat? Sesudah sholat. Nih ya. Jadi ada orang ketika selesai sholat dia duduk, ya, kemudian berzikir, mengucap subhanallah, kemudian alhamdulillah, ya, kemudian Allahu Akbar. Maka ini adalah salah satu zikir, ya. Dan zikir ternyata penting karena zikir itu adalah memuji nama Allah, ya. Jadi ketika kita banyak memuji nama Allah, otomatis Allah akan ingat kepada kita, ya. Jadi ini dimaksud dengan zikir. Kapan waktu untuk berzikir? Ya. Yang biasa kita lakukan atau yang kita pahami adalah zikir itu dilaksanakannya ketika selesai sholat. Nah, tapi ternyata zikir itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, ya. Maka ketika kita sedang menunggu transportasi umum, atau ketika menunggu waktu sholat tiba, ya, atau ketika menunggu waktu berpuasa, ya, atau ketika saat mengantri atau menunggu teman, kapan saja kita bisa berzikir, ya. Yang penting kita tidak di dalam keadaan najis, ya, atau hadas, ya, atau dalam keadaan maksiat, maka boleh. Terus di mana saja boleh, kecuali di tempat yang kotor, contohnya di WC, ya, atau di tempat yang penuh sampah. Nah, ya. Masa kita berzikir di sana? Boleh, ya. Jadi kapan dan di mana saja kita boleh untuk berzikir, ya. Ya. Jadi silakan dibuka yang saya kirim dulu, kemudian coba masuk. Mulai. Bisa? Apa itu?
sudah masuk itu muncul namanya di depannya. Syahrini, Istiqomah, Sarifah, Alifah, Asti, Zaki. Yo, masuk lagi yang lain. Ah, siapa tahu ada yang mau berbagi hotspot buat temannya, boleh ya. Jangan kayaknya nge-lag nih. Bagi hotspot, insya Allah berkah. Jadi ya silakan lihat ya papan skor di atas. Nah, jadi seperti inilah pengetahuan kalian hari ini. Ya. Jadi kalau mungkin tadi jawabannya ada yang salah, silakan nanti kalian koreksi ya. Ya, kemudian nanti perbaiki sendiri. Ya. Oke. Jadi ini kita stop ya. Oke, ya. Baik. Jadi tadi sudah kita mengerjakan tugas, ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini? Silakan, rekan-rekan. Oke, silakan Kaila. Imam melaksanakan sholat dan zikir. Ya. Imam melaksanakan sholat. A. Sarana untuk menghubungkan diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Cegah dari perbuatan mungkar. C. Meninggal. Belajar seorang muslim. Kedua, Imam melaksanakan zikir. A. Mendapatkan keberuntungan. B. Menghilangkan perasaan duka. C. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih buat Kaila. Jadi, ya, baik, sudah benar ya kesimpulan dari temannya. Jadi inti pembelajaran kita hari ini adalah, ya, yang pertama, ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan membiasakan pelaku sholat dan zikir. Ya. Kemudian, dengan memahami manfaat sholat dalam kehidupan, maka kita bisa banyak memperoleh manfaat bagi kehidupan kita itu sendiri. Ya. Jadi, ya, dengan membiasakan sholat dan zikir ini juga, insya Allah,
maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya. Ya. Baik anak-anakku sekalian, ya. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucap Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.